jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Alhamdulillah kali ini cuaca sangat lumayan ekstrim ya, panasnya full. Sudah beberapa hari ini tidak turun hujan. Kembali lagi saya mau sharing untuk teman-teman, kita belajar bersama ya budidaya sebagai pelaku petani bonsai, membuat bahan atau bonsai dari nol. Nah, di hadapan saya kemarin sore ya, ini alhamdulillah saya panen ada sekitar 80 lebih, dan di indukannya juga ada yang belum saya potong ya. Sengaja saya memang memanfaatkan untuk limbah cabang-cabang bahan bonsai waru yang tidak terpakai, saya perbanyak. Nah, ini sudah ada sekitar 40-an ya saya tanam begitu saja. Nah, untuk proses ini memang sengaja saya tanam dulu biar hidup, nanti untuk proses ke depan mau dibikin konsep seperti apa, yang penting ini hidup dulu. Untuk saya pribadi, saya mau berbagi apa yang pernah saya lakukan. Mungkin nanti untuk penjelasan saya agak sedikit kurang pas, nanti teman-teman bisa sharing, ngobrol, komen-komen di bawah deskripsi. Ini saya sedikit memanfaatkan limbah, daripada kita buang, kita berkarya, kita jadikan nanti sesuatu yang mungkin insya Allah berharga ya, daripada kita buang. Sini saya lakukan tanam. Nah, nanti setelah tumbuh subur, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman proses-proses dari bahan seperti ini. Juga ada yang sudah proses sekitar dari sekian juga saya lakukan pecah batang. Pecahnya itu tingginya sekitar 20 cm. Sekarang berproses hampir 5 tahun ya. Alhamdulillah lumayan. Memang sengaja saya proses membuat bahan bonsai waru di lahan saya banyak ya tanamnya. Jadi nanti untuk teman-teman kita bisa koreksi, kita tanam banyak, nanti kita sharing sama teman-teman yang lebih senior, kita belajar, kita proses, nanti yang bagus yang mana kita sisihkan, kita bisa buat istilahnya maskot ya, dan yang lain kita bisa update untuk teman-teman, kita bisa berbisnis. Untuk terutama yang biasa kalau di pameran ada bursa-bursa, itu biasanya banyak sekali yang jual. Nah, kita bisa larikan ke bahan yang mungkin dianggap kita kurang pas, kita bisa jual. Oke, di sini masih ada beberapa bahan yang akan saya lakukan untuk penanaman. Nah, di sini masih tersisa ada kecil-kecil ya, daripada kita buang. Masih 8, nanti saya akan tanam. Untuk masih ada 2 polybag yang belum saya tanam, di sini saya sisakan. Saya akan langsung tanam. Nah, sebelum saya tanam, saya sedikit mau bercerita untuk proses-proses nanti ke depan mau dikonsep seperti apa. Untuk bahan bonsai waru tentunya sangat cepat ya untuk proses pembesaran batangnya. Nah, untuk bahan seperti ini saya ambilkan contoh ya, nanti saya akan tunjukkan juga untuk hasilnya di lahan seperti apa setelah saya konsep tanam di polybag. Nah, untuk setel seperti ini ya teman-teman, nah, mungkin bisa juga dilakukan untuk jadikan bahan bonsai formal. Kita tanam biar subur dulu, nanti setelah subur akar tembus di polybag bawah. Nah, di sini nanti kita bisa lakukan pecah, setelah itu ditanam di ground. Tapi kalau lebih amannya lagi, kondisi kalau sudah subur di polybag, kita tanam di lahan ground. Setelah tambah subur di lahan ground, kita bisa setel ulang ya, kita bisa cangkok mepet
seperti halnya mencangkok biasa itu. Kemudian kita kasih tataan, bisa pakai plastik atau polybag bekas, kita ikat di pangkal batang bawah. Kemudian kita kasih kokopit, kita tutup atasnya lagi pakai plastik atau bekas polybag yang rusak, kita tindih pakai genting. Itu namanya kita cari aman untuk program akar. Nah, setelah akar tumbuh subur, kita bisa lakukan pemahatan atau pecah. Itu akan lebih aman dan tidak resiko. Tapi saya akan tunjukkan nanti juga contoh yang dari polybag ini saya pecah 20 cm dan usia sekarang hampir 5 tahun. Dan untuk bahan-bahan yang mungkin saya ambilkan contoh di sini ya. Nah, di sini ada cabang yang di sini ada cabang yang mepet sama cangkokannya. Nah, ini kita bisa bikin expose juga seperti halnya yang ini. Nah, di sini mepet sekali sama cabangnya. Ini memang sengaja saya bikin desain sedemikian rupa, nanti mungkin akan saya bikin expose akar. Untuk teman-teman seputar proses membuat bahan bonsai expose akar atau yang lainnya bisa simak nanti. Ada ya di video saya, di channel saya, playlist ya. Playlist saya pisahkan untuk khusus yang waru ya, membuat bonsai waru ya, playlistnya ada, nanti bisa diklik di channel saya. Oke, saya akan tunjukkan inspirasi untuk teman-teman. Dulu awal bahannya hampir sama seperti ini ya. Nah, seperti ini juga tinggi untuk bahan dasarnya. Setelah saya pindah ke lahan ground subur, saya pecah tinggi sekali. Terus prosesnya juga sangat lama ya, karena kita proses membuat bonsai juga tidak bisa instan. Kita langsung menuju ke bahannya, dan saya tunjukkan untuk teman-teman juga beberapa bahan bonsai waru expose akar untuk tahap-tahapannya seperti apa. Oke, kita membahas yang formalan ya. Untuk bahan bonsai waru saya akan tunjukkan dulu bahan dasarnya seperti ini juga. Kita menuju ke bahannya. Ini untuk bahannya. Nah, ini proses, alhamdulillah nyampe saat ini bertahan ya, hampir 5 tahun. Ini awal-awal pertama saya belajar tanam. Ini dulu saya barengannya ini pertama kali buka lahan sekitar ada 8 pohon bahan bonsai yang ditanam di lahan ground, dan barengannya ini sudah habis semua ya. Saya sisakan satu ini. Ini prosesnya sangat lama. Kalau untuk saya pribadi memang ya, sengaja saya mengikuti seperti halnya dongkel di alam. Sedikit ini sharing ya untuk teman-teman, tapi untuk teman-teman bebas ya. Kita mau proses seperti apa itu monggo, tergantung teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya mau sedikit bercerita apa yang pernah saya lakukan. Jadi kita proses membuat bahan dasar seperti halnya kita dongkel di alam. Kalau kita dongkel di alam itu terkadang pinter-pinter pilih cari bahan. Terkadang ada dapat bahan yang bagus ataupun jelek. Tapi tidak salah juga, kadang bahan yang kurang bagus menjadi yang sangat luar biasa. Dan bahan yang bagus juga terkadang malah jadinya kurang begitu bagus. Mungkin itu karena karya kita ya. Kita bisa ndak untuk mengkonsep sebuah bahan bonsai. Kembali ke bahan ini ya.
Kalau kita dongkel di lahan, maaf, kalau kita dongkel di alam bahan bonsai, tentunya kalau ada dapat bahan yang bagus ya. Tentunya di atas ada beberapa yang oper ya. Jadi kita bisa paling kita setel nolkan lagi, cari tumbuh titik tunas yang baru. Seperti halnya bahan dasar ini. Sedikit saya mau sharing. Untuk bahan dasar ini memang sengaja saya bikin bahan untuk batang sama akar maksimal dulu, membuat kesan karakter tua. Kalau sudah mencapai kesan karakter tua dan bawah maksimal, baru saya press di atas. Saya ambilkan contoh ya. Saya tadi bicara kalau kita dongkel bahan di alam ada yang oper, kita nolkan. Di sini ada di bagian belakang. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman ya. Nah, terlihat ya untuk jauh di sana. Ini dulu yang untuk background ya, yang untuk background ada luka lebar sekali ya di sini ya. Nah, ini dulu saya memaksimalkan di sini, karakter tuanya belum begitu dapat. Terus di sini ada cabang besar ya. Nah, saya biarkan begitu saja karena di bawah belum maksimal. Kalau di bawah belum maksimal, atas langsung saya press, tentunya luka lebar di atas akan mengganggu proses pembentukan akar atau batang karakter tua di bawah. Kalau atasnya luka lebar, tentunya dia membangun luka yang lebar ini, di sini macet. Jadi ini sedikit luka lebar. Terus kalau nampak dari sana untuk backgroundnya kurang sedikit turun untuk backnya. Jadi saya ulang. Ternyata di bawah sini ada mata tunas. Ini mata tunas baru, tapi sudah lumayan besar. Ini sekitar 2 tahunan, 1,5 tahun untuk memperbesar cabang ini. Dulu kecil sekian. Nah, ini sebagai motivasi ya. Jadi kalau kita proses memang mau membuat bonsai yang maksimal, memang kita sengaja proses untuk membuat bahan dasar dulu di bawah. Kalau sudah benar-benar maksimal, baru kita proses untuk penyetelan di atas. Ini sedikit inspirasi, dan ini masih beberapa pengelosan cabang-cabang di atas. Nah, terima kasih untuk Mas Nurdin. Ini saya juga dibantu sama Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai. Mohon dukungannya untuk teman-teman. Beliau yang setel di atas, saya juga masih belajar karena saya takut salah ya. Jadi saya memang belajar dari nol, dari pengembangan diri juga belajar dari media sosial Facebook atau YouTube atau dari teman-teman terdekat. Untuk posisi saya memang sengaja ini saya sedikit di Wonogiri paling barat ya, Manyaran. Kira-kira dari tempat saya ke sebelah barat itu sudah perbatasan Jogja sama Sukoharjo. Jadi saya kalau sering main paling deket ke Sukoharjo, teman-teman Sukoharjo. Oke, saya mau menunjukkan untuk teman-teman, apabila teman-teman punya limbah yang tidak terpakai, kita bisa ekspresikan untuk membuat bahan dasar bonsai dengan style gaya mungkin sedikit berekspresi ya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Makanya untuk teman-teman saya sarankan untuk kita tetap jangan membuang begitu saja untuk bahan-bahan kita yang ada di lahan ground, entah ID bahan bonsai apapun. Oke, kita menuju yang ke bahan yang mungkin kurang sedikit, kira-kira nanti konsepnya kurang sedikit bagus, kita bisa konsep seperti halnya seperti ini ya. Ini yang dari polybag, kalau udah nampak subur, saya lakukan penanaman di dinding ground long seperti ini. Ini ada sekitar 18. Nah,
Setelah nanti tumbuh subur kita bisa bongkar untuk dinding karpetnya, kita bisa tekuk. Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk konsep-konsep bahan dasar yang mungkin kurang seperti kita inginkan ya. Di sini ini yang ekspresi ya, ekspos akar. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Ini sudah lumayan ya, sedikit untuk karakter akarnya sudah sedikit. Saya mau memaksimalkan lagi, nanti mungkin ini 2 atau 3 bulan lagi saya press sekian palingnya nanti. Terus saya sambung sisip, karena untuk waru tentunya untuk sambung sisip menambah cabang baru sangat mudah sekali. Nah, tapi kita tetap harus belajar ya. Kita walaupun banyak teori ataupun kita sering belajar di media sosial, kita harus praktek. Nah, seperti ini. Untuk proses ini pernah saya update juga untuk teman-teman nanti bisa simak linknya di bawah deskripsi. Di sini ada sekitar 13 batang ya, dan masih ada beberapa cangkokan lagi yang memang sengaja belum saya panen, belum waktunya. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah lumayan ya, untuk akarnya sudah mulai berkarakter. Kalau saya ambilkan contoh yang belum begitu maksimal ya untuk akar, untuk press di atas. Nah, seperti ini terlihat ya, untuk akarnya masih kurang begitu maksimal ya, masih renggang-renggang, terus masih kecil. Tapi untuk teman-teman bisa juga langsung dikonsep seperti ini, kita bisa dongkel jadikan yang jumbo. Kemarin sudah saya update tip trik cara membuat bonsai atau bahan bonsai waru ekspos akar super jumbo. Saya sudah update kira-kira kalau tidak salah sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi seandainya teman-teman belum puas dengan size atau ukuran besar sekian, kalau pengen kita bikin jumbo lagi bisa ya. Nah, jadi seperti bahan seperti ini kita bisa lakukan dongkel ya. Tetap kita pruning, kita sisakan paling ujung keseluruhan, kita dongkel, kita naikkan ke dinding ground long yang lebih tinggi lebih bagus lagi, karena tekukannya kita bisa bikin secara bertahap dan nanti jadinya jumbo. Akan saya tunjukkan. Kemarin saya pernah berbagi juga untuk proses ini. Nah, itu ada jauh di sana ya untuk bahannya, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, ini dongkelan dari yang seperti tadi ya, di video saya sebelumnya tadi. Ini saya kasih dinding ground longnya tingginya 1,5 meter, mungkin lebih ya, dari pangkal bawah dinding ground. Ini kemarin saya tekuk tahap awal lagi. Ini saya kasih media tanam kokopit biar awet lembab ya. Nah, nanti mungkin prosesnya ini sangat lama. Kalau yang tadi, yang ekspos akar yang kecil tadi, itu dari awal saya tanam saya update nyampe sekarang, anggap aja 1 tahun ya. Nanti teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, di playlist ada yang khusus waru ya. Ini mungkin nanti sekitar 2 tahun baru bisa sebesar ini. Kalau ini sudah 2 tahun ya prosesnya seperti tadi. Lumayan. Kalau ini sudah saya
konsep ya, karena saya sudah anggap maksimal untuk karakter akarnya. Nah, di sini juga. Oke, kita kembali ke bahan dasar yang awal tadi ya. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan kita sebagai pelaku petani bonsai ataupun kita bonsai pemula, kita jangan sekali-kali membuang bahan bonsai kita, entah itu ID bahan bonsai apapun ya. Sayang ya, kita budidaya, kita perbanyak sebanyak mungkin ya untuk budidaya bahan bonsai. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit dari saya di channel Bonsai Gombong. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru saja mengikuti live streaming di video saya, bisa cek di bawah deskripsi, ada nomor WA saya, langsung nanti kita kontak-kontak ya, kita belajar bersama, sharing tetap. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak di video saya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gombong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.